Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada tatap muka ke-15 untuk mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital. Baik teman-teman semuanya, untuk ruang lingkup pada pembelajaran tatap muka yang ke-15 ini ya, ini merupakan ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, what is the digital economy? Kita mengetahui lagi ya, apa sih sebenarnya dimaksud dengan digital economy? Bagaimana penggabungan antara digital dan juga ekonomi. Lalu berikutnya, how a big is it? Apakah sebesar yang kita bayangkan? Lalu bagaimana besaran dari sistem ekonomi digital yang ada ya sampai saat ini di dunia. Lalu berikutnya the Big Four. The Big Four adalah 4 perusahaan besar ya yang memang memegang ekonomi digital di dunia saat ini, dan yang terakhir adalah digital ekonomi dan juga productivity. Adapun tujuan untuk pembelajaran pada tatap muka yang ke-15 ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep digital ekonomi, lalu mencari data perusahaan digital ekonomi yang terbesar ya sampai dengan lingkup dunia, sampai dengan yang terakhir adalah memahami konsep digital ekonomi dan produktivitas. Baik, kita langsung saja membahas ya terkait digital ekonomi. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, sudah kita pelajari dari tatap muka yang ke-9 mungkin ya, bahwasannya digital ekonomi ini merupakan bagaimana kegiatan perekonomian mampu untuk kita digitalisasi dan nantinya akan memberikan masukan yang baik atau peningkatan income pada suatu negara ya. Kita dapat mengukurnya dari GDP ya, dari GNP dan lain-lainnya. Bahkan sampai dengan ke masing-masing sektor perekonomian kita bisa mengetahui itu. Lalu digital ekonomi ini merupakan gabungan bagaimana teknologi itu meng-create suatu market atau pasar, lalu teknologi dapat membaca human behavior, lalu consumer goods, dan juga bagaimana jasa itu bisa disediakan ya dalam suatu perekonomian. Dan dalam digital ekonomi ini juga akan memudahkan bagaimana take advantage ya of mobile internet, pemakaian mobile internet atau misalnya kita bilang sosial media, lalu smartphone yang bagaimana digunakan sampai dengan saat ini karena memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, lalu dapat menciptakan suatu kekuatan yang powerful dan chip computing, di mana chip computing ini lebih mudah untuk mereka menghitung apa saja sih pergerakan atau ritme yang dibuka sama seorang konsumen ketika dia menggunakan provider ya atau smartphone tersebut. Lalu digital ekonomi ini sifatnya sangat small dan juga inexpensive sensor. Dia bisa memfasilitasi semua kebutuhan masyarakatnya dan juga large scale serta storage-nya juga besar, dan artificial intelligence serta machine learning-nya sudah tersedia dalam sistem digital ekonomi tersebut. Dan involve the customization of the product for the consumer ya, menggunakan dari mobile data atau kita bilang digital ekonomi. Machine learning ini akan menciptakan suatu algoritma. Kalau teman-teman nanti belajar pada big data ya, software big data seperti Orange ya, dia akan membaca bagaimana algoritma ini dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi gitu. Kalau kita sudah membuat satu skema metadata yang memang menjelaskan makna-makna dari data yang kita punya. Contoh, apakah hari Senin akan terjadi hujan gitu atau di hari Selasa akan terjadi hujan. Ketika memang 2 minggu sebelumnya atau kita sudah mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya untuk meramalkan cuaca tersebut gitu. Dalam artian dia sudah pernah terjadi dan kita lihat dalam jangka waktu yang akan datang itu akan seperti apa. Dan this customization involves consumer data from IT use and digital advertising through social media. Jadi digital ekonomi ini berawal dari semua sosial media sampai dengan lingkupnya advertising dan bahkan mampu untuk memenuhi dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. For example, for the human behavior, metadata atau digital ekonomi dapat membaca sebenarnya konsumen ini lagi mau melakukan apa atau behavior masyarakat saat ini seperti apa. Dan berikutnya di sini dicontohkan ya bahwa example of the digital economy ketika kita menggunakan social network is not about the social media ya, tapi social network kita bisa berbisnis, kita bisa berhubungan antara konsumen, kita bisa melakukan communication ya. That's allow user to stay in touch with a friend and family over space and through the time. Jadi nggak ada batasan waktu dan bahkan bisa terhubung sampai dengan beratus-ratus jumlah orang. Seperti kita belajar menggunakan Zoom, misalnya Webex dan lain-lain. Lalu digital platform that allow machine buyers and seller, di mana digital platform ini akan mudah ya untuk digunakan bagi seorang penjual dan juga pembeli
Asalkan di sini security system ini mampu dimonitor secara remotely. Remotely itu secara jarak jauh dan ya secara digital ini bisa connect ke berbagai smartphone atau mungkin IT yang lainnya. Lalu price comparison dengan website juga jauh lebih murah. Lalu translation software, drones, virtual assistant, self-driving cars, ini juga merupakan contoh-contoh lain ya ketika digital ekonomi itu mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian ketika teman-teman sekarang yang membuka satu website dan the language-nya itu menggunakan bahasa asing, sekarang kita bisa translate itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian kalau kita yang dari Indonesia mau mencoba menjelaskan ya website yang kita punya kepada orang asing, kita pun dapat mentranslate menggunakan bahasanya. Drones juga dapat mengkontrol aktivitas ekonomi, aktivitas produktivitas ya dari jarak jauh dan ini juga remotely. Begitu juga virtual assistant, misalnya Siri yang ada di handphone atau self-driving car seperti mobil listrik. Oke, berikutnya lagi adalah platform are becoming pervasive ya, dimana ketika teman-teman melihat bahwa adanya suatu platform digital di sini match buyer and seller with easy low cost entry. Kalau kita bermain sosial media, sekarang di sosial media itu sudah bisa dengan lebih mudah menawarkan apa yang mau kita beli. Kenapa? Karena sebenarnya habitnya setiap hari gitu, apa yang kita buka, it mean misalnya kamu lagi mau cari TV, ya Android TV. Kemudian in everyday kamu ngelihat Android TV itu in one day aja deh, jangan everyday ya. Saya bilang in one day kamu searching about the Android TV. And then mungkin ketika kamu lagi buka music, the advertisingnya yang keluar, advertisementnya itu tentang si Android TV. Kenapa? Karena sekarang seller itu bisa lebih mudah mendapatkan data consumer behavior, consumer needs ya dengan lebih mudah ketika dengan adanya si big data atau si ekonomi digital ini gitu. Karena tadi dengan adanya advertisement memudahkan orang mau mencari apa sesuai kebutuhan yang ia lihat screening time-nya setiap hari di phone. Lalu introduce a new market player seperti Airbnb, Uber, FedEx ya ini juga semua sudah menggunakan digital ekonomi. Bahkan kalau teman-teman yang punya usaha kos-kosan ya ada platformnya sendiri. Contoh kayak Mami Kos ya kita di Indonesia punya itu yang akan memudahkan teman-teman mencari kos-kosan tanpa harus survei satu persatu di masing-masing gang. Lalu improve use of the resources, per room, car resources, extra time ya. Ini dengan memudahkan teman-teman tanpa harus ngabisin waktu tadi yang seperti saya bilang ya untuk mensurvei satu persatu wilayah. Lalu transaksinya juga jauh lebih easy ya untuk dua site atau misalnya kita contohkan lagi di sini Facebook ya sebagai marketplace cukup dengan teman-teman upload foto terus orang-orang bisa dengan mudah request gitu barang apa sih yang sedang kita jual. Sifatnya juga high return, lalu can reduce price transaction. Bahkan sekarang udah banyak toko-toko yang nggak mau membuka toko retail atau offline-nya dengan alasan biar lebih murah. Lalu ada lagi beneficial for supplier because they reach a huge ya audience dan can be disrupted to this traditional firm. Kadang kita juga harus mengetahui bahwa digital ekonomi ini sebenarnya menolong masyarakat yang perekonomiannya rendah loh. Ketika memang masyarakat yang ekonomi rendah mau gitu untuk meng-catchable si digital ekonomi tersebut. Tapi juga memang suatu tantangan pada suatu negara bagaimana dia mampu untuk menerapkan digital ekonomi dengan taraf tingkat pengetahuan atau mungkin education dari masing-masing warga itu kan berbeda-beda gitu ya. Lalu di sini the digital economy brings a great benefit. Iyalah, semua juga udah pasti tahu ya. Sebenarnya ini hanya teoritikal yang mungkin bisa saya tambahkan ke teman-teman bahwa bagaimana sih digital ekonomi itu tanpa teman-teman sadari sangat memudahkan teman-teman semua gitu. Tadi contoh simpelnya aja deh yang sudah saya sebutin bahwa ketika kita mau cari suatu barang ya kemudian barangnya itu nggak sengaja misalnya kita love deh gitu di satu platform digital Tokopedia atau mungkin Shopee dia akan selalu muncul bahkan munculnya itu bisa ada di Instagram juga muncul juga mungkin di iklan-iklan YouTube yang sedang kita buka asal kita menggunakan account yang sama ya si digital ekonomi itu menggunakan fasilitas big data dengan mudahnya ya untuk mencari kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan di sini memang kita bisa buat menjadi labor saving untuk beberapa perusahaan bisa minimisasi tenaga kerja, walaupun tentu isu yang akan selalu dibahas, saya ingat dari pertemuan 9 ya, kita selalu ngebahas tentang, Bu, kalau misalnya labor saving berarti kan nanti bisa unemployment-nya meningkat ya, penganggurannya meningkat. Ya well is okay, tapi perlu kita ketahui memang untuk digital ekonomi ini jauh lebih menghemat seorang produsen tanpa meng-hire tenaga kerja, sehingga di beberapa jenis pekerjaan atau bisnis ini akan lebih mudah.
Oke, yang berikutnya lagi adalah digital economy present problem. Bagaimana sih digital economy ini mampu untuk menjawab ya masalah-masalah dan bahkan mungkin digital economy ini juga bisa menciptakan permasalahan baru gitu. Uniknya yang dapat kita pelajari di sini bahwa kita mengeluh-elukan untuk menggunakan digital. Tapi di satu sisi, digital ini yang juga bisa menjadi penghantam atau menjadi permasalahan ya bagi suatu negara atau mungkin bangsa deh. Kayak misalnya challenge ekonomi, sosial, political system, ini bisa ada hacker ya. Lalu di sini mungkin yang lebih sering terjadi ya fake news and propaganda. Bagaimana kalau misalnya masyarakat-masyarakat ini termakan oleh berita-berita hoax ya dengan begitu mudahnya tanpa melihat lagi ya karena tadi iklan lalu mungkin di beberapa platform misalnya kayak TikTok kita bisa dengan mudah melihat berita tanpa adanya penyaringan karena memang algoritmanya seperti itu ya. Lalu social group concern on lack of the interaction and a group activity. Bahkan ketika kalau teman-teman lagi ngumpul sekarang tuh yang penting foto dulu, upload sosial media, and then what the topic what will gonna be discuss itu nanti belakangan gitu. Yang penting ya udah ketemu aja dulu. Bahkan mungkin sampai ada aktivitas yang udah ketemunya virtual meeting aja gitu di grupnya nggak usah. It's the problem of the lack teknologi ya. Jadi lack teknologi itu bagaimana teknologi bisa melakukan suatu aktivitas yang mungkin bisa berdampak negatif. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan penyaringan ya dari suatu aktivitas tersebut. Lalu topik yang kedua tadi seperti yang kita bahas bahwa ada 4 perusahaan besar di sini saya mention Amazon, Apple, Facebook dan juga Google ya menjadi perusahaan-perusahaan besar e-commerce yang memang menjadi rajanya dalam pengumpulan data lalu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu e-commerce di sini kita bisa melakukan bisnisnya dalam tahapnya business to business, memang perusahaan to perusahaan, dia bisa menjual informasi, or the other business to consumer, kayak teman-teman gunain Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ya. Lalu digital service, di sini ada cloud service, telecommunication service, internet, dan data service. Untuk total penggunaannya sampai dengan 2022 ini data yang diperoleh ada sekitar 3,3 triliun ya penjualan yang basicnya adalah digital, lalu employee 7,8 million people ya yang menggunakan digitalization, lalu account ya yang memang kita bilangnya peningkatan GDP sampai dengan 10,2% dan komponen-komponen lainnya yang menggunakan digital ekonomi ini data yang didapat di US sekitar infrastruktur 31, e-commerce 25 dan digital service-nya adalah 44. Lalu what happened in Indonesia ya ini yang akan kita diskusikan nanti lebih banyak mungkin ketika di kelas tentang bagaimana sih digital ekonomi ini mampu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, e-commerce, dan juga digital service. Nah, terkait tadi big data, ya 4 perusahaan besar, Amazon ini penjualannya, ya market capitalnya yang paling besar ini ada di Apple, ya di 2,21 billion, ya billion dollar. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan ini mampu menghipnotis masyarakat, selalu menggunakan barang-barangnya, dan loyalitas konsumen juga bagus ya untuk menggunakan barang-barang tersebut. Dan contohnya lagi kayak misalnya Google dan Facebook, ini sangat memudahkan orang-orang untuk mencari informasi. Tadi yang saya bilang bahwa Facebook ini kan sudah mulai link ya ke WhatsApp, mulai link dia ke um, Instagram mungkin lebih linknya kerasanya di Instagram ya kalau di WhatsApp dan di Google belum seberapa. Tapi kalau di Instagram ini Facebook sudah menjual informasi yang hampir sama lah. Jadi apa yang kamu lakukan activity-nya di Facebook, it will be the same that the activity yang mungkin terjadi juga di Instagram kamu. Karakteristiknya bagaimana si perusahaan besar ini jadi bisa menjadi raja. Yang pertama adalah control all aspect ya dengan value change yang mereka bisa tahu ini bisa mendapatkan every single change untuk menciptakan money, lalu future yang juga menjawab kebutuhan masyarakat, lalu human needs-nya mau seperti apa, tadi yang saya bilang algoritma data ya, orang-orang itu membaca data seperti apa, lalu ada lagi use mathematical optimization to calibrate the produce consumer needs. Dan yang lain lagi adanya Big Four have information about the consumer, bagaimana sih Amazon, Apple, Facebook, dan Google ini mendapatkan informasi-informasi yang nggak bisa didapetin sama perusahaan-perusahaan lainnya. Contoh kayak Amazon udah pastilah dia tahu karena pembayarannya pakai kartu kredit ya, sehingga ya dia tahu ada berapa sih jumlah kartu kredit yang orang punya di dunia ini gitu. Bahkan satu orang itu mungkin bisa punya lebih dari satu kartu kredit gitu ya. Lalu adanya Apple yang punya credit card juga dan file untuk user
kita bilangnya Apple Cloud ya. Facebook juga sama dan begitu juga Google penuh dengan informasinya. Nah, potensial untuk productivity yang encasing digitalization ini sifatnya dia harus low untuk mengizinkan semua firm dapat mengakses informasi otomatis diaplikasikan secara remote, nggak hanya di satu titik atau mungkin satu user. Lalu platformnya juga totally remote, fasilitasnya juga yang digunakan supplier dan klien dapat seimbang. Dan yang terakhir adalah untuk online platform yang juga bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Misalnya kayak anak-anak juga bisa kadang mereka menggunakan di aplikasi game gitu ya. Lalu digital teknologi have a strong complementary bahwa mereka saling melengkapi antara teknologi ya satu sama lain, dan dengan perusahaan teknikal, managerial skill, organization mereka bisa membuild ini semua sehingga menjadi data teknologi yang baik. Lalu policy atau kebijakan-kebijakan yang secara remotely kompetitif ya dengan perusahaan satu dan perusahaan lainnya, dan shortfall in the terms complementary factor can slow the diffuse of the digital technology. Bagaimana teknologi bisa menciptakan benefit nantinya dengan masing-masing faktor-faktor pelengkap dan ini memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan di sisi lain ada juga other effect of the firm level. Di sini bisa diketahui bagaimana network effect ketika kita membangun atau kita engagement dengan sosial media dan engagementnya juga tinggi terhadap konsumer yang membuka sosial media kita, ini menjadi keuntungan. Dan ini bisa jauh will likely become more pronounced in the future, kayak terbaca nanti dari sistem AI, lalu data nih, serta algoritma. Ya, gampangnya dengan mudah itu kita memberikan contohnya tadi kayak Instagram dan juga Facebook ya, bagaimana dua software itu saling link satu sama lain dan perusahaannya mau bekerja sama ya, collaboration, sehingga kebutuhan konsumennya jauh lebih besar dan mereka bersaingnya juga bersaing secara sehat ya sama-sama. Lalu how could the digital economy lower productivity? Sebenarnya bisa juga merendahkan produktivitas ketika memang banyak aspek-aspek yang memang nggak sustainable atau mungkin dia nggak catch up dengan teknologi ya. Dan di sini ada target advertising, target-target yang sangat besar ditemukan adanya di Google dan juga di Facebook, sampai dengan platform kedua sosial media atau mungkin digital software tersebut yang mampu untuk membaca geografis, iklim gitu ya, yang memang dirancang bahwa setiap lini pekerjaan itu mampu di-catchable dengan teknologi. Lalu observation yang mungkin bisa terjadi ya di beberapa tahun yang akan datang bahwa digital ekonomi ini tidak hanya menjadi pervasif, bahwa digital ekonomi ini mampu menguntungkan kehidupan masyarakat dan industrial. Sampai dengan saat ini semua sudah sepaham ya bahwa menggunakan digital teknologi ini adalah merupakan suatu kemudahan, dan teknologi ini bisa fit into other problem, tidak hanya menyelesaikan satu kebutuhan konsumen tapi mungkin bisa 10 sampai dengan 100 kebutuhan konsumen itu bisa diselesaikan satu waktu oleh teknologi itu. Dan juga teknologi overcome some of the potential negative effect yang memang tadi seperti lack communication lalu lack activity ya yang bisa terjadi. Tapi as well as misalnya kita tahu positive insight-nya seperti apa, is okay kita bisa continue penggunaan dari digital ekonomi tersebut. Oke, Wells ini adalah preference yang akan kalian baca ya jauh lebih dalam, dan actually untuk materi hari ini saya mendapatkan dari materi visiting professor ya, Profesor Embred from Kentucky University. Tapi kalau anak-anak dari UPN Veteran Jakarta udah tahu ya profesor ini yang mana dan sudah pernah juga mengisi student lecturing. Dan materi ini juga sangat bagus sehingga dapat saya share kepada teman-teman semua bagaimana posisi Indonesia sekarang kalau kita lihat di digital Big Four ya, economy company-nya tadi. Kita belum hadir ya untuk perusahaan dasar Indonesia, tapi untuk algoritma dan penggunaan dasarnya itu seperti apa di Indonesia udah sama. Baik teman-teman, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita pahami ya pada video pembelajaran saat ini, kalau kita kembali lagi kepada permasalahan labor ya, memang digital ekonomi ini menjadi satu hal yang kontradiktif. Tapi yang patut kita ketahui tadi sudah dilihat berapa banyak perusahaan-perusahaan yang dapat menolong kehidupan sehari-hari, dan bahkan ketika memang masyarakatnya mau catch up dengan teknologi, digital ekonomi ini bisa dengan mudah meningkatkan perekonomian. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran TM15 pada mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.